Di dunia kontraktor, tambang, manufaktur, dan industri lainnya sangat dibutuhkan tenaga operator yang handal dan ulet. Di tangan mereka, semua pekerjaan teknis harus bisa diselesaikan dengan baik. Bagaimana cara menjadi operator yang baik, serta cara supaya segera diterima kerja sebagai seorang operator? Simak diskusinya bersama Mas Rifatul Irawan, Production Operator di PT Bukit Makmur Mandiri Utama. Halo Mas Rifat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Wah, Mas Rai. eh, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah Al sehat walafiat, masih al diberikan kesehatan, kekuatan. Alhamdulillah ini, masih pakai baju kerja sepertinya saya ganggu Mas Rifat yang lagi kerja nih. Nah, Mas Rifat ini kan kita mau diskusi terkait dengan, sebagai seorang operator nih Mas, karena kemarin-kemarin banyak banget yang nanya gitu kan, misalkan sertifikasi apa sih kalau mau jadi seorang operator gitu kan, terus regulasi atau aturan-aturan kan kalau operator kan ada SIO begitu ya Mas ya, atau dan juga kan ada. Saya juga makanya saya nggak tahu, makanya saya sekalian nanya juga nih ke Mas Rifat nih, supaya nanti teman-teman kalau yang mau berkarir, sebagai seorang operator di perusahaan-perusahaan, nah gimana caranya bisa dapet tips nih nanti dari Mas Rifat. Mas Rifat, mungkin sebelum mulai, boleh, perkenalan singkat sama pekerjaan dan aktivitas sehari-hari apa sih, Mas? Oke, Mas Rai, saya awali dengan mungkin memperkenalkan diri saya. Mhm. Untuk aktivitas, nama saya pribadi Rifatul Irawan. Saya sudah beristri dan anak satu. Cuma ya istri di kampung, di sini kan tinggal di mes. Oh iya, heeh. Jadi, profesi saya sebagai operator di sini kan operator itu kan banyak ya, Mas Rai. Mhm, Operator itu banyak. Eee, Profesi jadi operator itu kan ada ya operator yang sebenarnya operator loader, mhm, eksavator, untuk DT segala macam, untuk kren segala macam mhm. itu kan. Jadi untuk profesi saya pribadi di sini, khusus operator di dump truck Oh oke, Mas, mhm. di dump truck, situ. Jadi khusus operator dump truck lah di sini. Dump truck berarti, khusus di dalam lingkungan perusahaan gitu ya, Mas, ya? Khusus khusus Oh, di lingkungan perusahaan, yang tidak penting nggak boleh bawa keluar gitu ya, Mas, ya? tidak boleh, Nah, oke, lingkungan Mas. sana. Oke, Mas. Wah, berarti ini lagi nggak bawa truk nggak apa-apa nih, Mas? Nggak apa-apa karena tadi saya sudah izin sama Wah, siap. komandan saya, Wah, siap. Baik baik, sama Mas. atasan. Heeh. Nah, Mas, ini tadi kan Mas Rifat sudah menyampaikan juga nih, operator itu kan ragam macamnya gitu ya, Mas, ya. Ada mungkin kren dan yang lain-lain begitu kan. Nah, kalau menurut, pribadi Mas Rifat sendiri, opini opini Mas Rifat sendiri, sebenarnya seorang operator itu apa sih, Mas? Operator itu gimana ya, ya sebelumnya mohon maaf juga saya Mhm. tidak tidak ingin menggurui Ah, juga, iya. sebenarnya apalagi nanti siapa tahu ada teman-teman yang lebih lebih Heeh. paham dan lebih tahu sesuai dengan, apa namanya, eee, menurutnya masing-masing lah Mhm, ibaratnya begitu. Kalau menurut saya begini, operator itu seseorang yang mempunyai kelebihan khusus mhm, atau keterampilan khusus, dengan, sudah mendapatkan sertifikasi atau kompetensi, eee, dari ibaratnya dari perusahaan bisa juga, dari mhm, lembaga juga bisa, dari sekolahan juga bisa, dari pendidikan juga bisa, mmm. begitu Mas Mmm, Ray. gitu, Mas. Jadi orang-orang yang punya keahlian khusus, keterampilan khusus begitu ya, Mas, ya, yang sudah disertifikasi atau sudah disertifikasi bisa dari perusahaan Betul betul masing-masing atau dari lembaga terpisah begitu ya, Mas, ya? betul, siap siap. Nah, Mas, kalau bicara urgensinya operator di dalam, pekerjaan, di dalam bisnisnya perusahaan, memang sepenting apa sih, Mas, peran seorang operator itu di dalam operasi perusahaan? Mungkin konteksnya di perusahaan Mas Rifat sekarang gitu, Mas. Kalau untuk di perusahaan, yang saya tempati ini Mhm, sangat penting sekali karena suatu operator yang berfungsi untuk mengoperasikan alat berat, apalagi, mhm. eee, di dunia pertambangan itu kan pasti kita membutuhkan suatu alat berat untuk ya berbagai banyak fungsinya.
mhm, Untuk seandainya kan kita karena pengambilan batu bara ya pasti kan iya, butuh proses yang panjang untuk pengambilan batu bara, mulai dari land clearing segala macam itu kan semua mhm, membutuhkan alat berat. Nah, di situ ya sangat penting sekali karena tanpa ada operator ya alat-alat tersebut tidak dioperasikan iya dan iya, tidak berjalan operasional di pertambangan, dan itu masalahnya. apalagi baru baru saya dapat ngiling berarti, tadi Mas Rifat kan menyampaikan orang yang punya keterampilan khusus dan disertifikasi tadi, artinya kan kalau ditambang mungkin kalau kita analogikan di dunia umum gitu Mas, pakai mobil atau motor gitu kan Mas. Kan, orang-orang kadang kan, eee, nggak apa ya, misalkan ada yang nggak punya SIM gitu kan, terus langsung bawa Iya, motor gitu kan. Ya akhirnya kan ya kecelakaan di mana-mana, apalagi di dunia apa, konstruksi, pertambangan yang mungkin risikonya betul lebih tinggi begitu ya, Mas, ya? betul Makanya seorang operator memang harus punya apa ya, Mas, legalisasi begitu ya, Mas, untuk bekerja begitu ya, betul Mas, ya? sekali. Dan Sebagai operator itu begini Mas Ray, nah gimana, Mas? eee, mungkin, nggak cukup ya untuk Mhm, keterampilan fisik saja, tapi, eee, bisa dibilang juga nggak cukup juga dibilang supir, karena iya, begini, mhm, tugas dari tanggung jawab beliau itu sebagai operator, mhm, itu dilingkupi dengan beberapa tugas dan tanggung jawab. Contoh mhm, contoh satulah ibaratnya, contoh satu, eee, yang paling pertama ya pasti sadar diri bahwa mhm, sebagai operator itu dengan tinggi mhm, resiko sekali, apalagi untuk di lingkungan pertambangan, itu mhm, sangat tinggi sekali. Pasti kesadaran diri untuk, memanajemen mhm, dirinya dulu, seperti ya, eee, jam istirahat, iya iya, seperti rest manajemennya seperti apa, terus pola makan, pola istirahat semuanya harus kita perhatikan untuk diri kita dulu. mhm, Karena tanpa kita mempunyai tubuh yang ibaratnya iya, yang fisik yang bagus, terus, fisik yang bagus, terus kondisi yang baik, kita juga nggak bakal mau dipakai sama perusahaan gitu. mmm, iya iya, Ya itu yang pertama pastinya. mhm, Untuk regulasi, di lingkungan perusahaan tersebut kita juga harus tahu, mulai dari gimana ya, kalau sebagai operator itu kita harus bisa menimbang, mhm, mengetahui, mengidentifikasi suatu bahaya dan resiko mmm, yang mau kita kerjakan seperti apa di lingkungan kerjanya areanya mhm, masing-masing. Minimal kita tahu dan wajib mengetahui mhm, sebelum kita melakukan atau menjadi profesi sebagai operator tersebut. mmm, Jadi ndak semudah orang bilang, iya, "Oh, jadi operator enak tinggal nyopir segala macam," tapi tidak. Memang iya kita iya, harus mengetahui semua, mhm, ibaratnya kewajiban dan tugas sebagai operator itu. mmm, Mengetahui berapa contoh kapasitas lingkungan di kerjaannya seperti apa, mhm, kontaknya dengan siapa saja, begitu, Mas mhm, Fahri. baik Mas, berarti tadi itu diri sendiri juga apa, diri sendiri juga diperhatikan gitu ya, Mas, ya, dipastikan, bekerja dengan keadaan fit gitu ya, Mas, ya? Apalagi Betul, misalkan, belum lagi risiko di lingkungannya besar, kalau misalkan kita nggak istirahat secara prima, nanti pas kerja ngantuk kan nggak mungkin gitu ya, Mas, ya. Malah bahaya, iya, lebih bahaya gitu ya, Mas, ya. Dan juga ke lingkungan seorang operator juga harus mawas diri juga begitu ya, Mas, ya, supaya nanti nggak berakibat fatal kepada yang lain begitu ya, Mas? betul. Mhm, Jadi bisa jadi gimana ya, kita juga menciptakan karakter gitu loh yang mhm, bisa membuat lingkungan kita menjadi aman, segala mmm, itu pun juga nanti bisa kita aplikasikan di lingkungan di iya, rumah gitu, mhm, di mana pun kita berada gitu. mhm, Terkait masalah apapun yang kita kerjakan harus kita tahu resiko dan bahayanya, mhm, ya seperti kayak contoh kecil lah kita mengoperasikan unit lah, mhm, kayak dump truck, saya sendiri pribadi dump truck. mhm, Seperti bahaya mengantuk, itu iya, resikonya seperti apa sih? Oh, resikonya bisa menabrak. mhm, Akibat dari mana sih mengantuk? Oh, mengantuk ya kurangnya istirahat, mmm. seperti itulah. Wah, baik baik, Mas. Berarti ini, tantangannya lumayan juga gitu ya, Mas, ya, pekerjaan Lumayan, iya. heeh. Nah Karena kita bekerja tidak boleh juga
Mhm. karena kan ada standarisasi dari perusahaan, Oh, tuh, iya. dari Mhm perusahaan. mhm. Ya seperti, SOP lah, standar Mmm, operasional prosedur yang harus kita jalankan gitu. mhm. Jadi Baiklah. seperti kayak kita melakukan pekerjaan sesuai dengan keinginan kita sendiri ya, Mhm. nggak bisa. Intinya Oh. kita harus menaruh egonya kita untuk mengikuti aturan-aturan yang sudah diterapkan dari perusahaan. Oh, ya misal nih, Mas, misalkan lagi bawa dump truck gitu kan, misal kalau di SOP berarti semacam dibatasi, misalkan kecepatannya berapa begitu ya, Mas, ya? Ya, Terus kalau misalkan agak ngebut dikit boleh nggak, Mas? di suatu perusahaan pasti gimana ya, karena suatu suatu bahaya yang nantinya mungkin akan Mhm resiko-resiko yang terjadi kan itu kan sudah mhm. dikaji sama I perusahaan. Mungkin ada oh, ya tim pengajinya seperti contoh iya contoh kecil kayak, dengan membawa ekskavator lah contohnya, membawa iya, mhm ekskavator. mhm. Kita dengan membawa ekskavator itu dengan dudukan ekskavator itu kan ada sudah Oh, mhm ibaratnya dari LC dulu kan, dari mhm TC Training Center-nya itu kan ya kita dulu waktu pasti dimasukkan dengan disekolahkan dulu, dikasih mhm pendidikan, bahwasanya dengan ketinggian seperti ini sudah ndak layak, contoh begitu. Nanti akan mengakibatkan retakan segala macam, itu kan sudah ada mhm pengkajian-pengkajian. Jadi mungkin beberapa macam SOP dan juga metode-metode pekerjaan yang sudah diterapkan sama perusahaan itu ya kalau kita langgar ya pasti kita kena oh, iya. kena sanksi gitu. Baiklah. Jadi nggak hanya berbahaya untuk diri sendiri, tapi juga bisa kena sanksi juga gitu ya, Mas, ya? Iya, Eee, nah, Mas, ini kalau terkait dengan alat-alat yang digunakan maksudnya definisi operator itu sendiri sih, apakah, alat-alat yang digunakan itu maksudnya apakah orang yang misalkan menggunakan alat-alat atau gimana gitu sih, Mas? Apakah seorang operator harus punya alat atau peralatan khusus yang bisa ia gunakan gitu, Mas? kalau gimana ya, kalau operator itu ya pasti harus mempunyai alat, Mhm. pasti ada alat, tanpa alat ya mungkin bukan dibilang operator. Oh, iya iya, heeh. Profesinya Jadi seperti apa. jadi mengoperasikan alat-alat tersebut begitu ya, Mas, ya? Dan juga mengoperasikan tersebut ya butuh keahlian khusus yang seperti Mas Rifat Iya, sampaikan tadi gitu ya, Mas, ya? keahlian khusus. Tapi juga makanya saya bilang bukan Mhm. sekedar untuk mungkin sebagai supir saja yang di Iya, sini. Jadi mhm seperti kewajiban sebagai operator seperti menjaga tubuh yang selalu fit. mhm. Terus, yang kedua, kita harus tahu cara merawat, Mmm, pengecekan, perawatan, iya, harian itu harus kita juga lakukan seperti apa. Bukan mhm. dan tugasnya juga melaporkan, beda Oh, dengan memperbaiki ya. mhm, Kalau memperbaiki kan ada dari departemen lain iya, atau mungkin namanya plan ya. Kalau mhm kita kewajiban tuh ya kayak pengecekan, mhm perawatan itu juga untuk merawat, unit tersebut. Jadi mhm harus sebagai operator juga kita harus, itu kan salah satu program juga dari mhm. perusahaan. Kita harus bisa mengikuti arahan pengawas atau atasan kita, Mhm, gitu juga. Menimbang baiklah. untuk lingkungannya, pekerjaan juga seperti apa, melaporkan situasi bahaya itu Mmm, juga, mhm itu kewajiban juga jadi operator. Jadi tanpa suatu alat, ya kita bukan dibilang operator juga mungkin. mhm. Dan fungsinya tidak hanya mengoperasikan saja begitu ya, Mas, ya, tapi juga termasuk merawat tadi begitu ya, Mas, ya, terus Iya, melaporkan jika misalkan apa, ada yang nggak beres dan juga ya beres. iya begitu ya, Mas, di alatnya. Nah, Mas Rifat, kalau terkait dengan perjalanan karir Mas Rifat nih mungkin, supaya teman-teman dapat ini juga, Mas, berkaca dari perjalanan karir Mas Rifat hingga di posisi saat ini bagaimana sih, Mas? Mungkin nanti bisa merefleksi nih ke teman-teman yang mungkin ada yang masih sekolah gitu kan, Mas, supaya nanti bisa jadi seorang pelatih seperti Mas Rifat. Gimana sih, Mas, perjalanan karirnya dulu, Mas? Kalau perjalanan karir saya sebetulnya bisa dibilang bisa dibilang mulus ya kalau Mmm, perusahaan kalau sebetulnya dari profesi operator tuh dari perusahaan-perusahaan kebanyakan ya tidak mhm, maksimal saja cuma lulusan SMA. Cuma mhm, kalau saya dulu itu ada lowongan dari sekolahan gitu kan. iya, Jadi mungkin sudah kerjasama perusahaan sama pihak-pihak sekolahan-sekolahan di Jawa Timur sana juga kan, mhm, salah satu sekolah di Jawa Timur. Nah, setelah lolos saya dari rekrutmen mhm. itu kita disekolahkan dulu sama Oh, perusahaan. jadi Sekolahkan dulu jadi kondisinya waktu itu baru lulus SMA begitu ya, Mas, ya?
iya, baru Oh, lulus mhm, langsung gitu disekolahkan sama perusahaan. mhm. Nah, teman-teman itu karena sebagai operator itu kan yang sangat di sungguh sangat dipegang kan kedisiplinan ya ibaratnya, Ah, iya. disiplin. Mhm, Makanya dulu kami itu dididik di Pusdiksi itu, mhm. di Mmm, Pusdiksi itu. Jadi sama teman-teman tentara sana yang ya oke. iya, jadi mungkin di Pusdiklat itu ya memang kita didik untuk disiplin aja sih, Mmm, karena yang saya alami sih sebagai operator kita memang betul-betul disiplin sama waktu juga, mhm mhm disiplin sama waktu. mhm Ya yang sudah kita jalanin sendirilah kalau sudah mhm kita bekerja ya pasti waktu itu sangat penting sekali. Nah mhm habis itu ya, habis Pusdiklat mungkin mhm kita masuk di kelas dulu mhm. dididik dulu di kelas. Ya sebetulnya nol nol sekali, kalau Oh, diambil dari jurusan ini harus jurusan ini nggak ada. mhm. Kalau sebagai operator nggak harus untuk, jurusan SMA atau SMK, harus SMK dong nanti berarti, nggak begitu. Oh, oke oke, baik, Mas, heeh. Iya. Nah, Mas, berarti tadi kan masuk Pusdiklat dulu gitu kan. Kalau di Pusdiklat berarti itu lebih semacam ke soft skill berarti ya, Mas, ya? Apakah maksudnya apakah ada nanti Mas Rifat mempelajari sampai apa misalkan apa, mengoperasikan dump truck atau yang lain gitu, Mas? Kalau dari fresh ya, kalau dari Mhm. dari ini non skill yang kita Iya, bicarakan non mungkin. skill ya. Kalau dari non Mhm skill tuh, dari tim perusahaan tuh dia punya tim psikologi mungkin ya. Jadi mhm waktu mungkin wawancara atau waktu di kelas gitu, mhm mungkin dari tim psikologi itu ngerti, orang ini pasnya ditaruh mhm di operator apa ini gitu kan. mhm. Karena dengan mungkin punya kelebihan apa contoh Iya. gitu. Kalau biasanya sih kalau kayak IQ-nya agak tinggi gitu Mhm. biasanya di ekskavator gitu. Oh, heeh heeh. Oke oke, Gitu. Mas. Jadi waktu itu, ada dicek apa, di apa ya bahasanya, dites juga secara psikologinya begitu ya, Mas, ya? Sehingga Iya, nanti dapat, apa, penempatan, operatornya bagian apa begitu ya, Mas, ya? Nah, betul. itu kan masih masih fresh banget, artinya kan sebelum itu Mas Rifat belum pernah mengoperasikan dump truck begitu kan, Mas? Tidak Nah tahu sama sekali. setelah itu apalagi tuh, Mas, setelah dicek, psikologinya tadi itu, Mas? Nah, itu mungkin ya kalau saya parameternya kan kurang paham ya kalau saya Mhm, dengan iya, begitu mhm itu. Mungkin nanti si A ini operator ini, si B operator mhm ini, kan itu mungkin ada tim khususnya, mhm beliau-beliau di atas. Cuma kalau untuk apa namanya, ibaratnya habis kita ibaratnya sudah di kelas nanti mhm kita ditunjuk nih, seandainya kan ini sudah dibagi sama mhm. operator ini, ya habis itu baru kita di-pressure Oh. untuk materi segala macam. Jadi diajari misalkan materi-materi atau teori-teori di dalam kelas terkait dengan, mengoperasikan alatnya begitu Iya. masing-masing ya, Mas? Oh, Iya, oke. di-pressure untuk dikasih materi, semua praktek segala Mhm. macam itu ya, semua Mmm. lagi setelah setelah dari petunjukan itu tadi, Baik, Mas. tugas dan tugasnya Mhm masing-masing. dan setelah itu berarti langsung, apa, ada semacam training pegang alat atau gimana, Mas? Karena training pegang alat mungkin karena di perusahaan yang saya tempati ini, Mhm. di PT Puma ini dia punya simulator, jadi Oh, nggak langsung pegang alat, yang real lah iya ibaratnya. iya. Oh, iya Ada iya. simulator dulu, mungkin di situ juga ada jam terbang yang harus kita Mhm. lalui gitu, harus Oh. ada batasan jam terbang sendiri. Karena jam terbang itu Mhm. nanti juga jadi parameter untuk sertifikasi kita, Oh, oke oke. Jadi gitu. wah, menarik menarik nih, Mas. Jadi nggak boleh langsung pegang alat, harus pakai simulator dulu gitu ya, Mas, ya? Nggak Wah, semua sih, Kak, ada nggak semua ya? beberapa juga mungkin perusahaan yang tidak memiliki Ah, simulator ya bisa iya langsung ke alat, tapi iya, tetap juga ada kayak pendampingan. Kalau kita mhm, dulu kan pelatih kita namanya instruktur kan, iya, instrukturnya ada mhm. atau kita mendapatkan jam yang sudah ditentukan dengan ini, dari pihak Oh, sertifikasi itu tadi. oke oke. Nah, Mas, terus, berarti pakai simulator, setelah pakai simulator, baru, menggunakan alat pakai pendamping, setelah itu, Mas? Pakai Mmm, pendamping, mhm. eee, bahasa kami itu OJT, on job training, on Oh, job training. lanjutin. Itu Oh, nanti ada pendampingnya, mhm, terus ibaratnya ya ada seniornya juga yang selalu mendampingi. mhm Dan mhm. target jam terbang itu tadi, Mhm. Oke, dan jam terbang nanti setelah misalkan
ada minimum jam terbangnya baru boleh sertifikasi setelah itu, begitu ya, Mas, ya? betul. Oke oke. Nah, Mas, kalau boleh tahu sertifikasinya biasanya dari mana aja sih, Mas? Yang maksudnya lembaga-lembaga yang mensertifikasi apakah dari pemerintahan atau dari perusahaan aja atau ada mungkin, institusi lain yang mensertifikasi begitu, Mas? Kalau di pengalaman saya sebetulnya Mhm yang pertama itu ya tetap selalu SIM I2U. mhm Mungkin seandainya yang teman-teman yang dari fresh, yang dari mhm. sekolahan itu nanti, sembari dia pendidikan itu, teman-teman dicarikan mungkin sudah diuruskan untuk SIM B2 umumnya untuk masuk Oh, iya. ke perusahaan bekerja di situ. Karena, Mhm eee, ya kita memang kalau membawa alat-alat mhm. seperti itu memang minimal B2 ya, B2 Mhm. B2. Terus yang kedua, kalau seperti CEO itu mungkin lebih ke kayak kren itu ya, kren yang di Oh, atas bisa mhm. mungkin di atas berapa puluh ton gitu Oh, harus iya. memiliki CEO. Mhm Tetapi ini ada program baru dari pemerintah ini kan ada mhm. sertifikasi sebagai operator. Kalau sebelumnya sih ya cukup dari, lembaga LC dari lembaga learning center-nya perusahaan itu Mhm sudah cukup untuk ibaratnya mengeluarkan sertifikasi sebagai mhm. operator. Dan juga seperti yang Mas Rifat sampaikan di luar juga sebenarnya ada juga begitu ya, Mas, ya, seperti apa, pemerintah tadi yang memberikan sertifikat tadi begitu ya, Mas, ya, programnya gitu ya, Mas? Ada, sekarang Mhm. kalau sekarang, dari pemerintah, harus ada sertifikasi kah? Nggak tahu Mmm, sudah diharuskan apa belum, yang jelas, mhm. sertifikasi sebagai operator itu sekarang mulai dikejar Ah, semuanya. Minimal mhm. 5 tahun, Oh tapi. oh, ya minimal 5 tahun, iya iya. Baik, Iya, Mas. minimal 5 tahun. Kalau Heeh, untuk yang teman-teman fresh ya mungkin mhm. sertifikasi dari LC itu sudah cukup, Sudah cukup. Oh, oke oke, sudah baik, Mas. cukup. Nah, Mas, ini, berarti, setelah mendapatkan sertifikat tadi, ya akhirnya ya karir Mas Rifat ya berjalan seperti sampai saat ini begitu ya, Mas, ya? Sampai saat ini alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Mas, ini kalau menurut Mas Rifat sendiri nih, apa sih yang dibutuhkan untuk menjadi seorang operator yang baik itu, Mas? Yang dibutuhkan sebagai operator yang Mhm, baik itu baik mungkin mulai dari semacam apa, sikap atau attitude, sebagai seorang operator itu apa sih, Mas, yang dibutuhkan, Mas? pastilah kalau mungkin dari awal pun juga kita tahulah sebagai, eee, perusahaan yang besar itu Mhm pasti menginginkan karyawannya yang memiliki mungkin ya pendidikannya yang baik, mhm attitude-nya juga baik, mhm seperti itu kan. Mungkin bisa menjaga tubuhnya juga, mhm perilakunya. Makanya kalau, sebelum teman-teman tuh kan masuk perusahaan atau melamar rekrutmen ya minimal biasanya kan tidak boleh bertato, ah, iya, tidak boleh bertindih, mhm seperti itu. Itu kan salah satu contoh untuk apa ya, mhm untuk jadi parameter gitu loh, parameter bahwa, attitude itu sangat dijunjung tinggi, mhm kedisiplinan itu sangat tinggi. mhm mhm. Kalau Oke, di perusahaan ya seandaikan mhm perusahaan sudah memiliki aturan, ya kita jalankan aturan tersebut. mhm Sudah ada standar operasional, ya kita jalankan SOP-nya tersebut dengan baik. mmm, mhm Seandainya kan kita tidak tahu, ya kita melapor atau, mencari tahu sebagai bawahan gitu. baik, Mungkin Mas, lebih ke situ ya. mhm Disiplin waktu juga. mhm Sebetulnya dari perusahaan itu sudah mengatur juga semua apa yang menjadi hak kita, juga iya, hak perusahaan semua juga mhm tidak ada. Karena kan kita juga di bawah naungannya ya di Snaker pasti semua mhm juga namanya perusahaan tidak bakal mhm tahu bahwa perusahaan tidak bakal ini ya, melanggar aturan-aturan pemerintah gitu loh, apalagi mhm kita sebagai pekerja berat di sini. mhm, mmm, baik baik, Mas. Nah, Mas tadi nyinggung terkait dengan apa, misalkan Dindik dan tato. Kalau dari sisi kesehatan nih, Mas, misalkan dari sisi kesehatan, kemarin juga banyak yang nanya gitu kan, Mas, ada yang pernah, TBC gitu kan, terus ada yang pernah mungkin dia kecelakaan sehingga mungkin, eee, apa, tulangnya nggak kembali sempurna, tapi ya masih bisa beraktivitas normal gitu. Kira-kira nih sepenglihatannya atau apa ya, sepengalamannya Mas Rifat nih, mmm, indikator kesehatan apa sih yang dibutuhkan sebagai seorang operator gitu, Mas? Kalau indikator seandainya kayak
penyakit TBC, ambeien itu Mhm. tidak bisa, Oh, oke. itu nggak bisa terima. Mhm, Kalaupun kayak, kecelakaan tapi mohon maaf seandainya kan mhm, tubuhnya masih berfungsi dengan baik, itu mhm, masih bisa diterima. mmm, mhm mhm. Cuma kalau emang ya di saat medical check up dari perusahaan itu kan mungkin parameternya parameternya perusahaan saya kurang paham ya Iya, sampai mana mhm, yang jelas mhm, kalau yang saya tahu sendiri sih seperti ambeien, terus oh, punya penyakit yang Mas Rem bilang tadi itu ya iya, tidak oh, tidak diterima. tidak diterima, oh, oke oke. Jadi Iya, memang wajib banget untuk sebagai seorang operator menjaga kesehatannya begitu ya, Mas, ya? menjaga Mmm, kesehatan sangat penting sekali. iya, mhm. Nah, baik, Mas, kalau terkait dengan, menjadi seorang operator itu batas apa ya, minimum pendidikannya apa, Mas? Misalkan apakah, tadi kalau dari Mas Rifat kan SMA ya, Mas, ya? Atau mungkin, apakah SMK boleh mungkin atau D3 atau gimana, Mas, minimumnya, Mas? Minimumnya SMK Oh, minimum SMK, SMK SMK, SMA ya ini, mhm, SMK, SMA. Kalau kayak D3 ya ada kayak masih teman-teman yang D3, mmm, nah teman-teman yang S1 itu ya ada sebagian, cuma kan, mmm, minimumnya ya SMA, SMA, setara iya, SMA. Iya, mmm, mhm. Nah, baik, Mas. Nah, kalau pada saat Mas Rifat dulu, ditesnya dulu kan waktu itu Mas Rifat kan dari SMA, terus dites gitu. Kira-kira waktu itu yang dites apa waktu itu? Berarti waktu itu kalau dari yang Mas Rifat ceritakan, Mas Rifat nggak dites, mengoperasikan dump truck waktu itu berarti ya, Mas, ya? nggak ada Enggak? nggak Enggak ada. Makanya saya heeh? bilang kalau untuk operator itu nggak ada terus harus SMK, harus Ah, SMA gitu, mhm nggak ada ya. Semua mhm, setara SMA bisa diterima. mhm. Jurusan apapun juga bisa diterima tanpa melihat Oh. jurusan. Iya iya, oke, baik baik, Mas. Nah, kalau menurut Mas Rifat nih, Mas, kalau misalkan, apa, rekrutmen karena, saya nggak tahu ya, Mas, ya, kadang, masih banyak teman-teman yang nanya juga gitu kan, lowongan terkait dengan, posisi operator ini. Eee, Kadang kan ada beberapa, posisi lowongan pekerjaan operator ini yang dibuka mungkin kayak di Jobstreet gitu kan, Mas, atau mungkin dari Iya perusahaan langsung ke sekolah begitu kan. Tapi ada juga yang kadang dibuka hanya khusus di site-nya aja gitu, Mas. Nah, biasanya iya, lowongannya itu di lokal. mana sih, Mas? Begini ya, kalau sebetulnya Mhm mungkin yang dimau perusahaan ya semuanya bisa mhm. diterima gitu. Tapi kadang makanya Anda bilang, "Oh ini kok cuma lokal aja nih," Iya, gitu kan. mhm "Ini kok tapi ada yang nasional," gitu. mhm Sebenarnya kalau dari setahu saya kalau di mhm PT Puma itu ya nasional, mhm, itu pasti pasti nasional juga lokal. mmm, Nah, terkadang dari dari pihak lingkar tambang itu kan biasanya biasanya dari pihak lingkar tambang itu minta beberapa persen gitu, mmm, berapa mhm. persen, dari pemberdayaan lingkungan Oh, daerahnya lingkungan daerah, gitu mhm loh. mhm Iya, tuh. Tapi, tetep juga ngambil nasional, semua daerah ada, kalau di PT Puma itu semua daerah ada. mmm. Semua daerah di Indonesia ada semua. Wah, berarti campur Iya, semuanya di Buma gitu campur ya, Mas, ya? semua. Jadi di sini tuh semua suku ya ada, Juga ada. semua suku ada, Ah, baik. semua daerah ada, semua mulai Papua sampai Jawa ada semua. Nah, baik, Mas. Nah, Mas, kalau, menurut Mas Rifat nih, mungkin berkaca dari proses rekrutmen yang Mas Rifat lalui kemarin itu, apa sih, Mas, tips dan trik lolos rekrutmennya, Mas, untuk seorang operator ini, Mas? Gimana Mas Rahim? Tips dan trik supaya bisa lolos rekrutmen sebagai seorang operator, Mas? Agar lolos sebagai rekrutmennya ya? Mhm mhm, Aku Kak, kurang 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 pintar juga mau menilai ke sana. heeh. Tapi Karena ya kalau pastinya kalau tes itu kan, mhm kalau pastinya beginilah, kalau mhm pesan saya sih untuk teman-teman yang masih sekolah, mhm jika menginginkan bekerja sebagai operator ya pastinya selalu menjaga tubuh seperti aja. mhm mmm, Selain juga terus pengalaman saya sudah bekerja ya mhm minimal agar nantinya seandainya bekerja pun
bisa menerapkan di pekerjaan, contoh absennya bagus begitu. Kalau Mmm, masih sekolah ya, iya. contoh absensinya juga bagus, Mmm, eee, menjaga tubuh juga tetap sehat, tetap fit, mhm, tidak bertato, ibaratnya begitu, tidak bertindik, mhm, terus menjaga pola makan juga agar mungkin, apa namanya, kesehatan matanya, pendengarannya juga mmm, tetap baik. mhm, Mungkin lebih ke sana sih, kalau untuk psikotesnya itu kan mungkin mhm. lebih ke pribadi masing-masing, kalau Nah, psikotes itu kan ada tes-tes psikologinya ya, mhm. Oke. gitu. Mungkin Heeh. itu aja sih Mas, ya. Tapi Baik. lebih ke fisik aja, kalau aku Fisik lebih ya, ke Mas, ya? fisik, Mhm. lebih ke mental, iya, Mhm, mhm. mental. Oke, baik, Mas. Apalagi untuk interview juga, interview ya namanya, Mhm, kita juga harus bisa mastikan mhm, mastikan ke user-nya lah, ibaratnya mhm. user-nya, bahwa kita betul-betul butuh nih pekerjaan ini, Iya. begitu. Mmm, Betul-betul butuh pekerjaan ini, mhm, kita ndak main-main gitu, mhm, kita mau menunjukkan juga kita mau kasih, ibarat tenaga dan pikiran kita untuk perusahaan gitu. mhm. Oke, baik, Mas. Nah, Mas, ini, pertanyaannya agak rada sensitif nih, Mas. Iya, Nah namun ini kisaran aja, Mas. Nih biasanya kan orang-orang banyak yang nanya nih kan, berapa kisaran gaji seorang operator? Tapi ini, misalkan yang baru lulus, sekolah dan baru berprofesi sebagai seorang operator, itu kisaran gaji yang akan mereka terima berapa sih, Mas, kisarannya? kalau gaji sebetulnya kalau menurut saya kalau gaji operator di perusahaan pertambangan itu bukan bukan hal yang tabu lagi untuk diomong, Nah, memang banyak yang tahu sebetulnya. heeh, Tapi saya pastikan heeh. teman kerja rajin 2 digit dapat. Nah, Meskipun habis lulus sekolah, habis lulus dari heeh, kelas pun itu sudah ada sertifikasi, sudah bekerja, bisa mmm, rajin, patokannya tetap rajin namanya, iya kalau nggak rajin kan pasti apa yang kita iya dapat. iya Perusahaan juga mau kasih apa. Kalau iya, teman-teman rajin 2 digit dapat. mhm, baik baik, Mas. Wah jadi, eee, ya yang didapatkan juga alhamdulillah besar juga begitu ya, Mas, ya, bagi teman-teman yang memang mau jadi operator ini gitu kan ya? Iya, Heeh, karena teman-teman juga harus pasti tahu bahwasanya dari perusahaan itu yang menggaji begitu besar itu karena ya kita mmm, bekerja dengan resiko yang tinggi. ya, Kita juga diwajibkan mentaati aturan-aturan dari perusahaan yang ada. mhm, Makanya ya sambil ada timbal balik lah, kita sendiri mmm, juga harus bisa mengikuti aturan-aturan yang dari perusahaan kasih gitu. wah baik baik, Mas. Nah, Mas Rifat, kalau terkait dengan, apa aja sih yang perlu diperhatikan misalkan kalau ketika kita mau ikut atau ya ikut proses rekrutmen sebagai seorang operator, apa aja sih, Mas, yang perlu kita perhatikan gitu, Mas? Jadi gini Mas Ron ya, Mhm, kalau saya pribadi dan juga pengalaman dari ya kan kita bincang-bincang ya, banyak, pengalaman juga dari teman-teman gitu, dari perusahaan lain juga mhm, ada teman-teman juga. Jadi yang pertama, yang pasti akan kita perhatikan itu dan juga dari tim rekrutmen itu mhm, pasti terkait kesehatan mmm, atau fisiknya, mhm, kesehatan teman-teman untuk sebelum sebelum mereka diterima. Karena dari perusahaan pertambangan itu kita sebagai operator itu mmm, akan dijamin semua terkait kesehatan kita 100%, mhm, 100% kita ditanggung semua terkait kesehatan kita. mhm, Tidak cuma kita aja, mhm. anak kita, istri kita Oh, semua ditanggung, mhm, bukan cuma karyawannya aja, tapi mhm, keluarganya juga ditanggung. mhm, Itulah makanya dari pihak perusahaan, mungkin dari tim rekrutmen juga jadi bahan pertimbangan bahwasanya teman-teman itu juga harus betul-betul fit mhm, sebelum sebelum masuk ke apa namanya diterima untuk perusahaan tersebut. Jadi logikanya kan ya perusahaan mana yang mau bahwa kita itu kalau sakit-sakitan gitu. mhm, iya iya, Meskipun meskipun juga dari perusahaan itu kan eh, dari perusahaan memberikan asuransi kesehatan yang mhm, 100%. Itu mhm, pun juga karyawannya, anak mhm, istrinya juga dapat. mmm, Anak mhm, istrinya juga dapat jaminan tersebut dari perusahaan. Tapi ya tetap alangkah baiknya kita selalu menjaga kesehatan kita. nah iya, Jadi heeh, untuk masuk ke rekrutmen itu mhm, minimal kita betul-betul sehat, mhm, betul-betul mmm, sehat, eee,
contohnya yang banyak ya banyak jatuhnya teman-teman itu di medical check up, itu Mhm. terkadang seperti masalah kecil aja, contoh Mhm. kayak masalah kecilnya itu kayak kolesterol, Oke. seperti itu. Heeh. Iya, karena sebetulnya kan ya teman-teman itu kan di angka umur-umur 19, Mhm. 18 sampai 23 itu Mhm. ya hampir rata-rata kok tubuhnya kan fit, Mas, ya kan, Iya. Mhm. kebanyakan ya fit, Mhm. gitu. Cuma biasanya pola makan teman-teman tuh yang kurang dijaga, Mhm. dan Iya. pola makan itu bisa mempengaruhi semua organ tubuh. Ya Mhm. kadang jadi mata kita kurang jelas atau rabun Mhm. gitu, kadang juga nah kadang pendengaran juga kan dicek juga kalau Mhm. medical check up itu Mhm. pendengaran juga, eee, tapi biasanya kayak kolesterol, kayak Mhm. gitu-gitu malah sepele, jadi yang Iya. teman-teman itu tidak bisa lolos di perusahaan. Mmm. Baik, Mas. Mungkin itu Mas, Baik, Mas. Nah, Mas, kalau dari proses rekrutmen yang lain sih, Mas, misalkan kayak seperti, eee, apa, psikotes atau interview gimana menurut Mas Rifat nih, Mas? kalau untuk interview ya, Mhm. jadi yang paling salah jika menurut saya Mhm. kan kebanyakan interview itu kan pasti menanyakan, "Untuk apa Bapak bekerja di sini?" Iya. Mhm. Pasti itu Mhm. nggak pernah lepas itu, Mhm. "Untuk apa tuh Bapak bekerja di sini?" Jadi kalau menurut saya, jawaban yang paling salah itu adalah mencari pengalaman. Wah, kenapa tuh, Mas? Itu jawaban yang paling salah. Mhm. Jadi karena perusahaan itu kita kan ya pasti ada timbal balik lah, Mhm. perusahaan mau kita kasih uang apa yang mau kita kasih, Mhm. ke perusahaan, ya minimal tenaga dan pikiran kita. Mhm. Perusahaan tidak mau bahwasanya kita ini bekerja di perusahaan tersebut kalau cuma untuk cari pengalaman gitu loh. Oh, iya, iya, iya. Heeh. Maunya ya kalau bisa sampai pensiun ya di situ, bisa Mmm. mendedikasikan diri kita ke perusahaan tersebut. Mmm. Jadi jawaban untuk interview itu ya kalau menurut saya yang pasti-pasti aja. Malah, Iya. eee, contoh kecilnya ada teman-teman saya itu kadang, "Kenapa pengen kerja di sini nih? Mhm. Kan banyak perusahaan lain," Mas, pasti kan begitu. Iya. Terus contoh ya, "Karena saya tertarik, gajinya besar," contohnya Mmm. begitu. Mhm. "Jadi Bapak kenapa pengen kerja di sini?" "Saya pengen beli motor, Mhm. saya pengen beli mobil, saya pengen cepet nikah," gitu malah justru itu jawaban-jawaban yang pasti untuk teman-teman Mmm. juga Mhm. bisa Mhm. masuk. Tapi ibaratnya ada tim Mhm. apa namanya, tim interview itu kan juga bisa menimbang kita, keseriusan kita tuh sampai mana sih untuk mau bekerja di sini Mhm. gitu. Mmm. Mhm. Nah, tuh ada yang bilang, "Wah, saya punya utang, Mbak, saya pokoknya mau kerja di sini untuk bayar utang." Ah, itu kan jawaban-jawaban yang pasti gitu loh, Mhm. bahwasanya kita Iya, itu iya. serius sekali mau bekerja di sini Mhm. gitu. Ya Jawabannya contohnya apa, seperti itu. jawabannya juga menurut saya lebih, apa ya, Mas, ya, lebih kalau mencari pengalaman, ukurannya kan nggak jelas gitu kan, Mas, kalau mencari Enggak jelas, pengalaman gitu kan. Cuman kalau itu bener pas bener. saya mau kayak karena gajinya besar gitu kan, atau misalkan karena, saya punya keluarga yang apa, pokoknya saya mau ya mau menikah gitu kan, atau gimana. Iya Jadi kan itu ya ukurannya jelas gitu kan, Mas. Jadi orang ketika mendengar jawabannya, oh ya ini, eee, masuk di akal alasannya gitu kan, Mas. iya. Jadi memang seperti ya kayak, ya kan kamu sudah saya sekolahkan nih, kamu saya Mhm. kasih pendidikan kan dari nol, ibaratnya dari nol. Mhm. Kecuali contoh kayak biasanya orang sudah skill up, orang Mmm. sudah memiliki kompetensinya gitu Iya. loh, udah kompetensinya dan itu kan dia bisa jual dirinya dia gitu loh, Mhm. bisa jual dirinya dia Mhm. kalau dibutuhkan perusahaan. Ya kita juga dibutuhkan sama perusahaan, tapi kita juga butuh gitu loh. Gimana Mhm. caranya perusahaan itu tahu bahwasanya kita itu serius dan betul-betul Mmm. mau, menyalurkan tenaga dan pikiran kita untuk perusahaan. Mmm. Mhm. Mhm. Baik, Jadi Mas. kebanyakan jatuh ya mungkin dari situ. Jadi awal teman-teman interview itu kan pasti tahulah, melihat juga dari bicaranya teman-teman, Mhm. keseriusannya teman-teman memang. Kalau sudah nanti ibaratnya teman-teman kalau sudah masuk itu kan disekolahkan, Mhm. nggak cuma digaji aja, semua dibiayai. Mau Mhm. ibarat contoh cuti, Iya. dibelikan tiket, makan Mhm. dikasih semuanya, ibaratnya begitu. Mhm. Jadi, Mmm. eee,
hingga pendidikan aja kita tuh dikasih gitu loh sebelum mmm, kita tuh bekerja juga di sini. Kalau kita cuma untuk cari pengalaman, nanti kita pintar di sini, kita keluar lagi sudah pintar, keluar lagi ya mhm, perusahaan ya nggak mau gitu. iya iya. Oh, iya iya, kalau mencari pengalaman contohnya tadi gitu ya, Mas, ya? Iya, Iya, wah itulah menarik. pandangan dari Mhm perusahaan tuh seperti itu, pandangan dari pihak perusahaan mungkin mhm seperti itu ya. mhm. Cari pengalaman kamu nanti sudah saya kasih pintar, kamu Iya keluar lagi sudah iya, pintar, cari pengalaman tempat lain lagi misalkan gitu kan. Oke oke, begitu. mhm, baik, Mas. Nah, kira-kira ada lagi nggak, Mas, mungkin yang, apa, yang perlu, apa ya, dipersiapkan atau mungkin perlu dilakukan oleh teman-teman yang mau menjadi seorang operator gitu, Mas? Kalau untuk jadi operator Atau misalkan seperti misalkan, pengetahuan terhadap alat gitu, Mas, perlu tidak nggak sih, Mas? Mmm, tidak perlu, mhm karena nanti itu dari perusahaan kan ya saya sendirilah contoh, itu mhm, 0% nggak tahu apa-apa. mhm mhm Teman-teman saya juga banyak yang dari SMA. Kan mhm, logikanya orang berpikir itu kan kadang, "Oh ini terkait dengan mesin, terkait iya, dengan alat," mhm ibaratnya seperti itu. "Oh jadi harus SMK?" Enggak, mhm, mhm mhm banyak itu kan banyak juga. mhm Jadi ada juga yang apa, madrasah, itu dari teman-teman madrasah juga banyak. Jadi kalau menurut saya tidak perlu. mhm, mmm, mhm, Kalau teman-teman mau cari tahu ya nggak ada salahnya, kan ilmu juga sebenarnya. iya iya, Dari ada tim perusahaan itu pasti disekolahin dulu, dikasih mmm, pendidikan, kasih mhm materi. Itu juga nggak cuma 1 bulan, 2 bulan, kita mhm malah banyak ilmu kita nanti di situ. Nggak mhm, cuma materinya nggak cuma kita mau bekerja bawa alat gitu, enggak. Ya iya, terkait dengan keselamatan, mhm SHE itu, mhm terkait, dengan K3 juga, mhm terus apa namanya, kan ya di dalam perusahaan itu kan terdapat beberapa departemen ya minimal mhm kita tahu di situ. mhm, Masih oke oke, banyak. mhm, baik, Mas, oke, Mas. Kira-kira ada yang mau ditambahkan lagi mungkin, Mas, yang menurut Mas Rifat perlu nih, Mas, untuk teman-teman semua? Cukup mungkin, yang Mmm, paling penting ya tetap jaga kesehatan itu aja. mhm. Hilangi, eee, pokoknya jangan narkoba lah. Jangan lupa, apalagi itu ya, Mas. Iya, Oke oke. Jadi nanti khawatirnya malah pas saat, mengoperasikan alat mabukan, Mas. karena, eee, ya itu hal yang paling penting untuk masuk itu kan sekarang itu ya, semuanya sebetulnya masuk polisi, masuk tentara, Iya, eee, intinya dari medical check up itu kan mhm kondisi tubuh kita ini betul-betul fit enggak dan siap untuk melakukan pekerjaan itu enggak, mhm, gitu. mmm, mhm, Jadi kalau jangan sampailah kena narkoba. mmm, baik baik. Oke, Mas Rifat, terkait kalau misalkan pada saat menjadi operator nih, menurut Mas Rifat sendiri, menjadi karyawan yang baik, menjadi operator yang baik itu gimana menurut Mas Rifat? Jadi begini, untuk menjadi operator dan karyawan yang baik, Mhm itu pastinya kan kita tinggal di kalau saya tinggal di mes itu kan ya sama aja kan, tinggal mhm di perusahaan, mhm sama perusahaan juga sudah dikasih fasilitas yang mumpuni lah ibaratnya kan, mhm semuanya dikasih sama perusahaan mhm dan gimana cara kita, eee, kasih imbal balik sama perusahaan gitu, mhm, agar kita itu dikategorikan karyawan atau operator yang iya baik, yang pastinya iya satu, kita selalu mentaati aturan yang sudah ada iya, dari perusahaan, mhm aturan-aturan. Yang kedua, sebagai operator kita wajib mhm sebagai operator yang baik, pasti kita wajib untuk, eee, sadar diri bahwa mhm, kita harus menjaga rest management kita, mmm, atau jam tidur kita, jam mhm istirahat kita. Seperti ya kayak kalau kita pulang kerja, kita nggak mhm, melakukan aktivitas lain, waktunya tidur. mmm, Apalagi kan di perusahaan ini kan kita diwajibkan sebelum melakukan aktivitas ya pastinya mhm, kita sehat. iya, Yang mhm kedua, jam tidur kita harus cukup. mhm Di bawah 6 jam kita tidak boleh bekerja, Mas Rem. mhm. Oh, oke oke. Jadi kalau jam tidur kita kan, sebelum kita melakukan pekerjaan itu Mhm ada namanya P5M ya, pembicaraan 5 menit. Nah, di situ mhm juga ada waktu, ada sedikit waktu kita untuk
melakukan laporan-laporan, jam mhm, tidur kita jam berapa. mmm, Nah, itu kita tulis sebelum awal awal pekerjaan kita. mhm, Jadi jam tidur kita jam berapa, kita cukup ndak istirahat kita, iya, mhm, tuh kan, kesehatan kita gimana, fit mhm, ndak, gitu kan. Dan kita tidak boleh bohong di situ. mhm, Nah, soalnya kan 5 jam, karena di situ nanti ada aturannya juga contoh seperti ini, iya, 5 jam tidur ditulis kita tulis, mhm, itu nanti ada juga timnya dari pengawas, kamu tidur 5 jam, mhm, berarti kamu tidak siap." mhm, mhm, Karena dari perusahaan minimal jam tidur adalah 6 jam. mhm, Nah, jadi nanti kita diistirahatkan dulu sebelum mhm, bekerja. mhm, Diistirahatkan dulu mungkin 1 jam, 2 jam untuk istirahat atau untuk tidur, baru kita dibolehkan untuk bekerja. mhm, mhm, Nah, di sini nih yang kadang teman-teman tuh banyak banyak apa ya, gimana ya, mhm, karena teman-teman pengennya mungkin, eee, takut kehilangan penghasilan atau penghasilan, gimana, jadi teman-teman ini memaksakan tubuhnya untuk bisa selalu bekerja, padahal mhm, yang teman-teman paksakan ini bisa menimbulkan risiko yang tinggi dan bisa menimbulkan dia malah nggak bisa bekerja. mhm, Mungkinlah satu contoh, teman-teman ini badannya kurang fit mhm, atau pusing, tapi nanti, "Aduh kalau saya nggak kerja ini penghasilan saya kurang." iya, Contohnya begitu. mhm, Nah, naudzubillah min dzalik, dipaksa sama teman nih, dipaksa. mhm, Jadi saat kita mengoperasikan unit kita nggak fokus atau pusing, hilang konsentrasi, akhirnya insiden. Kalau mhm, sudah insiden malah kita nggak bisa cari uang lagi nih, iya, iya, dengan waktu yang panjang begitu loh. mhm, Ya kalau memang kita masih sehat, tubuh kita masih utuh semua, bolehlah kita kerja tempat lain atau gimana mhm, lagi. Pulang bisa maju. Nah kalau naudzubillah kalau sampai terjadi apa-apa gitu, jadi malah kita tidak bisa bekerja lagi begitu. Jadi mmm, kita harus bisa mempertimbangkan hal-hal tersebut, mhm, sangat penting sekali. mmm, mhm, mhm, Jam istirahat, kalau pulang, kalau off contohnya off, ya minimal off untuk istirahat. Karena mhm, kan kita kan bekerja dengan shift yang berbeda. Kan mhm, ada shift-shift-an ya, shift malam, mhm, shift siang. Jadi ada putaran shift di situ tuh kan merubah cara kerja kita kan, yang waktunya mhm, tidurnya siang. mhm, Jadi nanti kalau sudah masuk yang waktunya tidurnya malam, jadi nanti kerja malam jadi tidurnya siang. Nah, mhm, disitulah harus kita pintar-pintar untuk mengatur waktu jam istirahat kita. iya, iya, Kalau pekerja di tambang ya minimal jam istirahat dan mhm, kondisi kita harus selalu fit, gitu. mhm, mhm, bahkan jam Ah, tidur sendiri dihitung juga begitu ya, Mas, ya? iya, Mhm, jam tidur sendiri dihitung juga. mhm, Nah, terus untuk jadi operator yang baik dan karyawan baik itu, mhm, kita bisa tahu ibaratnya regulasi yang perusahaan terapkan tuh seperti apa sih, gitu. mhm, Nah, jadi kalau saya melakukan seperti ini nih, melakukan pelanggaran enggak, seperti itu loh. Dan kalau mmm, kita melakukan pelanggaran, apa sih akibatnya, gitu. mhm, Kan perusahaan sudah kasih terapkan ini A, B, C, ini iya, aturannya seperti ini. mhm, Contoh kayak itu pun juga terkait dengan kesehatan juga ada juga, kalau kalau mhm, kita nggak bisa jaga kesehatan nanti kita sakit, nggak masuk kerja mhm, lagi, itu kan mempengaruhi ibaratnya ya absensi kita juga iya, termasuk dengan itu pengaruh besar untuk gaji kita, mhm, mhm, absensi itu. Karena ada perkalian dari kehadiran, sekarang kan iya, begitu. mmm, mhm, Nah, terus yang nomor 2 ya bisa kita bisa mengikuti arahan-arahan dari atasan. atasan, Iya, ada atasan. mhm, Begitu sih Mas mhm, Ray. Mungkin kalau sebagai operator, mhm, kita punya kewajiban kalau awal shift itu kita harus mhm, melaporkan kondisi diri kita. mhm, Yang kedua kita harus mengikuti apel pagi lah bahasanya, kalau iya, nasional itu apel pagi dulu. Kita mhm, harus mengikuti apel pagi. Jadi mhm, apapun keluhan kita ya kita sampaikan, apa mhm, arahan dari pengawas atau atasan ya kita, terima dan kita aplikasikan di lapangan. mhm, Terus nanti kita termasuk tanggung jawab kita juga sebagai mhm, operator itu melaporkan, mengecek mhm, alatnya. Jadi ada P2H itu kan mhm, pengecekan perawatan harian. Jadi kita cek alatnya, kita cek, mhm, terus seperti ya kita kita punya kewajiban untuk merawat karena itu iya, programnya perusahaan juga merawat. mhm, Seandainya kan ada kerusakan kita lapor. Itu kan karena, mhm, memperpanjang masa umur unit juga karena iya, alat itu kan untuk kita bekerja juga begitu. mhm,
kalau sampai alat itu rusak atau unit itu rusak, toh kita juga nggak dapat penghasilan nantinya. Iya. Mmm, Jadi seperti itu. mhm, Untuk terkait masalah keselamatan juga pasti kita harus betul-betul pahami, karena mhm, juga dari perusahaan pastinya sudah kasih nih, sudah kasih pelajaran, sudah kasih materinya seperti ini. Kalau mhm, tiap balik induksi pun juga kan pasti di-refresh ulang itu. Kalau iya, balik induksi kan nggak harus bekerja, mhm, dia iya, harus di-refresh dulu mhm, sebelum bekerja. mmm, mhm, Takutnya dia nanti pikirannya masih di rumah, mhm, mhm, aturan-aturan perusahaan lupa lagi kan karena sudah iya, senang-senang di rumah cuti tadi itu. mhm, Jadi setiap balik cuti itu tidak boleh langsung bekerja, tanpa harus melewati, bahasanya kalau kita kan induksi dulu, iya induksi, oh refresh oke, dulu, ya refresh dulu. heeh, Jadi seperti itu. Jadi mmm, terkait keselamatan, melaporkan sesuatu yang kita temui seandainya kan ada mhm, kondisi-kondisi yang tidak aman. mhm, Jadi operator yang baik itu berani speak up gitu, mhm, berani mmm, speak up, berani melaporkan, berani berbicara gitu, mhm, berani menolak jika ada instruksi yang salah gitu iya, sebenarnya gitu. mmm, Jadi mhm, ya berani untuk benar juga itu mhm, termasuk jadi operator yang baik juga. Jujur juga jadi operator yang baik. mhm. Nah, Mas, ini terkait dengan suka duka menjadi seorang operator nih, Mas. Nah, mungkin dukanya dulu deh, Mas. Apa, Mas, duka menjadi seorang operator ini, Mas? Sebetulnya gimana kalau duka ya, duka sebetulnya kalau dibilang duka ya, kalau saya sendiri banyak sukanya sih. Wah, banyak sukanya. Nah, Mungkin kalau kok dibilang duka gimana ya, kalau duka itu nanti kalau kita bilang duka ujung-ujungnya ngeluh jadinya. ah, iya. Jadi Heeh. bersyukur aja lah, Ah, bersyukur bersyukur. gitu. Heeh. Iya, Ah, tetapi mungkin ya tetap tantangan. mhm. Tantangan di pekerjaan itu kan kita itu kan bekerja tidak sendiri. Iya, mhm. Kita itu ya banyak beberapa teman, apalagi di sini kan semua suku ada tuh. Oh, Nah, ngobrolnya itu kan kita juga pasti kontak langsung sama mmm, atasan, mhm, sama ada juga teman-teman lingkungan kerja, ada tim kan kita sebagai tim. Jadi kita harus bisa bekerja sama gitu loh. mmm, Jadi mhm. tantangannya gimana? Tantangannya kita menemui kayak atasan yang berbeda-beda. Mungkin Oh, ada yang cara ngomongnya mhm, itu dengan nada yang berbeda mhm, gitu, kita pun ya harus bisa. Jadi banyak pengalamannya di situ. Mungkin duka-dukanya ya pekerjaan yang instruksi yang kadang kurang pas kalau mmm, gitu. Tapi mhm, ya tetap sih kalau instruksi yang kita terima itu kita tidak mampu atau kita mhm, tidak bisa menjalankan, ya kita laporan gitu. Jangan mmm, memaksakan, jangan mhm, sekali memaksakan. mmm, Terus lingkungan lingkungan kan kita kan di tambang nih kan, saya iya, kan di tambang. Jadi mhm, tambang itu kan tiap harinya berubah-ubah, mmm, medannya berubah-ubah, mhm, terus beratnya medan dari berubah-ubah juga. mhm, Terus kadang kita punya atasan pengawas tuh berbeda-beda juga. mmm, Di situ mungkin jadi beberapa, apa namanya, tantangan juga bagi mhm, sebagai operator, mmm, mhm, mhm. gitu. Baik, Mas. Jadi mungkin bukan duka tapi tantangan mungkin ya, Mas, ya? Iya, Wah, tantangan. Kalau tantangan. dukanya makanya kalau duka kita Mhm. ngomongin duka nanti malah seakan-akan kita ini nggak bersyukur gitu. Iya, 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 iya. Oke, oke. Wah, baik, Mas. Nah, kalau gitu sukanya nih, Mas. Nah, sukanya menjadi seorang operator apa sih, Mas? Sukanya sebagai operator nomor satu tuh ya, nomor Mhm. satu pastilah penghasilan, Ah, penghasilan, heeh. pasti penghasilan. Nomor Mhm, satu tuh pasti penghasilan. Yang kedua, sebenarnya gimana ya, kita di lingkungan pekerjaan sebagai operator itu mhm, mungkin karena kita terbiasa bekerja yang seperti ini, jadi, mhm, eee, saya senang kalau di rumah itu malah kadang saya bisa menerapkan oh, menerapkan kebiasaan kerja saya itu di rumah gitu loh. mhm, Wah, kadang harus tepat waktu, mhm, gitu, harus setiap apa yang mau kita lakukan gitu, kita harus bisa mengidentifikasi bahaya gitu, waktu mmm, meskipun kita di rumah, iya, lagi jalan-jalan pun gitu kan, mhm, kemanapun kita berada itu kita bisa mengidentifikasi bahaya, gitu. Karena mmm, itu terbiasaan dari perusahaan ini jadi rasanya jadi kayak, ya suka aja sih, mhm, mhm. banyak Jadi teman juga mhm, itu suka. jadi kebiasaan-kebiasaan positif yang pada saat kita bekerja akhirnya kadang terbawa juga di rumah begitu ya, Mas, ya? Ya, contoh Mmm, kalau sebagai sebagai saya sebagai operator dump truck, mhm, ibaratnya, harus betul-betul tahu dan mentaati
semua rambu-rambu lalu mhm, lintas seperti itu. Jadi mhm. kita Oh, bisa iya. terapkan juga di lingkungan. Sekali. Mhm. Baik Beda baik. lah Mhm, kalau mungkin kalau di luar itu kita melanggar mmm, lampu merah atau lampu stop itu aja kita cuma ditilang. Tapi iya. kalau di perusahaan kita di-PHK loh. Oh, wah, sampai sebegitu ininya, apa, ketatnya aturan begitu ya, Mas, ya? Jelek sih. Baik baik, Mas. Nah, Mas Rifat, ini ke pertanyaan terakhir nih, Mas. Apa sih, saran atau masukan dari Mas Rifat nih ke teman-teman yang mau berkarir sebagai seorang operator nih, Mas? Mungkin kalau teman-teman yang posisi sekarang itu Mhm, masih sekolah, eee, karena ya kan untuk masuk sebagai operator itu kan, dari perusahaan itu kan ada parameter umurnya. iya, Umurnya mungkin dari batasannya 23 kalau nggak salah kan mhm, sebagai parameter umurnya itu. mhm, Jadi mungkin teman-teman yang sudah lulus ya bisa bisa cepat melamar. Ya menurut saya sih nggak jangan 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 pesimis ya, karena mhm, belum tahu juga, kita mhm, belum tentu di perusahaan A kita mungkin gagal, di iya, perusahaan kedua, atau mungkin ke rekrutan berikutnya kita bisa masuk, kan belum tentu juga. mmm, Dan yang masih sekolah yang pertama, teman-teman yang masih sekolah yang pertama ya mhm, bisa menjaga kesehatan. mmm, Yang kedua, kalau menurut saya ndak harus kamu pintar atau bodoh, yang penting iya, kamu jaga absensi gitu, jangan oh, sampai tidak masuk, gitu aja sih. mhm. Baik baik. Wah, ini terima kasih banyak nih kepada Mas Rifat nih atas diskusinya, Mas. Ini bermanfaat banget buat teman-teman yang mau berkarir menjadi seorang operator nih gitu kan. Mudah-mudahan, teman-teman bisa nih menerapkan apa-apa aja ya tadi yang kita Siap siap, diskusikan nih. Baik. Baik, terima kasih banyak Mas Rifat atas diskusinya. Sampai jumpa lagi Mas Rifat. sampai jumpa lagi. Mohon maaf kalau ada salah kurangnya ya. Siap. Iya ya Mas Ryim. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam.